kan Tuhan kan, kenapa nggak bikin dia berbuah aja begitu kan? Ya, biar dia tidak lapar kan gitu Pak. Iya betul. Kalau kalau kita melihat judulnya aja, coba Bapak baca judulnya tentang apa itu Pak? Ini Bapak pegang Alkitab tidak situ? saya buka di anu nih Pak, di laptop saya Pak. Tak masalah lah. Tetapi kan di situ ada judulnya tentang apa itu? Coba Pak buka lah itu. Terus lihat judulnya tentang apa itu? Ayat satunya. Kan ada judulnya itu di atas. Yesus mengutuk pohon ara. Yesus mengutuk pohon ara nih Pak. Sudah. Kalau Bapak membaca dari ayat 1 sampai ayat berikutnya itu tentang perumpamaan tuh pohon ara itu senat. Jadi di Yesus itu mengajar murid-muridnya ya. Itu untuk tentang manusia yang tidak berbuah. Itu maksudnya. Manusia yang tidak berbuah. Maksudnya gimana Pak? Ya tidak berkembang imannya gitu be. Tidak ada hasilnya, tidak ada buah, yaitu ya hasilnya ya kalau tidak berguna, manusia tak berguna, tak berbuah. Ya seperti ponara itu, tak berguna nih, subur tapi tak berguna, tak punya isi. Ya mending yang dicampakkan, ditewang lalu dicampakkan dan dibakarkan begitu. Makanya kalau kita membaca Alkitab itu, kita bacalah dengan teliti. Baca dulunya tentang apa, terus baca dari ayat satunya sampai selesai satu perikop itu, kita akan mengerti itu. Tetapi jangan salah titik dan komanya. Pak Lengkong, sebentar Pak Lengkong, boleh saya tanya? Karena baca Alkitab itu tidak seperti membaca komik kan begitu. Pak Lengkong, boleh saya tanya sebentar? Kita perlu meminta untuk tuntunan roh Tuhan itu supaya kita dimengertikan. Kalau kita hanya membaca sebagai manusia saja, menurut pikiran kita sendiri, kita tidak akan dapat makna apa yang kita baca itu sendiri. Ya, terus gunanya apa Pak kitab ini diturunkan untuk manusia kalau manusia tidak bisa memikirkan masalah ini? Manusia bisa mengerti asalkan meminta kepada Tuhan, minta tuntunan roh Tuhan yang benar itu masuk dalam hati dan pikiran supaya dimengertikan, bukan tidak mengerti. Tetapi banyak yang membaca aja tidak meminta. Itu salahnya. Begitu saudara. Gimana Pak Irda ini silakan Pak Irda ya. Iya, terima kasih. Pak Lengkong, saya mau tanya nih. Alkitab, Bapak kan punya keyakinan apa Alkitab gitu ya? Nah, Alkitab itu kan dari kata dasarnya kitab. Al itu dari mana Pak dapatnya Pak al itu? Ya, dari bahasa mana tahu. itu? Mungkin tuh bahasa-bahasa yang dipakai ya, supaya gampang dimengerti ya. Kayak dulu kan dibilang kitab Taurat, Tabur dan Injil kan begitu. Kitab itu kalau dijadikan jadi 66 buku begitu. Ya makanya mungkin yang dipahami, yang di Indonesia dipakai lah Alkitab kan seperti itu kan. Gitu. Yang isinya kitab Taurat, Tabur dan Injil kan begitu. Ya jadi mungkin bahasa lain, bahasa daerah lain, negara lain kan Bible atau apa kan gitu, kitab suci atau apa kan begitu. Tapi isinya kan sama gitu. Taurat, Zabur dan Injil kan begitu. Maksud saya itu Alkitab oke lah. Setiap pun daerah seperti yang ada di Indonesia ini ada juga Alkitabnya kan bahasa daerah. Tetapi sama isinya, maknanya gitu maksudnya. Iya, yang saya tanyakan, Anda umat Kristen memakai kalimat Alkitab itu, alnya itu dapat dari mana? Dari bahasa apa itu? Mungkin bahasa Arab kali itu, bahasa apa tak tahu lah. Kalau dia ya kok mungkin sih, masa nggak tahu? Gimana sih Pak? Iya, tak tahu aku dari mana asalnya kan begitu. Nggak tahu. Belum saya selidiki. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu nih, jujur lah sedikit. Pernah dengar, tapi tak memahami. Belum saya pelajari sampai di mana. Mungkin tinggal kita searching aja dari mana kan begitu gampang. Tapi belum pernah saya meneliti tentang itu karena ya mungkin dia tak begitu berguna menurutku kan.
Kenapa nggak disebut kitab aja gitu atau Bible aja lah yang dipakai? Kenapa harus Ya, Alkitab ya gitu? beginilah yang sudah dipakai Indonesia, mau bagaimana lagi kan begitu. Apa umat Kristen nggak malu pakai bahasa Arab gitu? Dompleng gitu. Ya sudah seperti itu, mau ngapain lagi kita pakai bahasa Indonesia? Itu kan apa yang kita pakai aja bahasa ini, yang penting mengerti tentang isi Alkitab itu sendiri kan begitu. Tak jadi masalah aku kalau bahasa itu, mau bahasa Arab ya bahasa apa itu tak masalah aku. Oh, Yang penting bermasalah, maknanya Pak. itu tak berubah. Berarti Yang Pak Bermasalah. Lengkong masalah ini itu, Pak Lengkong yang ini cukup masalah. mengimani ya Pak ya. mengimana. Jadi mengimana. Mengimani. Mengimani dan perbuatan harus berjalan itu, bukan mengimani aja, mengimani aja itu percuma kalau tidak dengan perbuatan kan begitu. Jadi di kitab Matius 21 ini berarti banyak perumpamaan Pak gitu Pak ceritanya. Ya, di situ banyak perumpamaan, ada pohon ara, ada biji sesawi. Kan begitu. Biji yang ditaburkan di berbatu-batu, yang ditaburkan di tanah yang subur, kan banyak di situ. Begitu, saudara. Iya. Boleh saya tanya satu lagi, Pak Lengkong? Silakan. Selagi bisa menjawab, saya jawab. Kalau Ya. tidak bisa, saya lari, kan begitu. Oke. Kan Tadi kita juga manusia biasa, Pak. Nggak Ya, sempurna, masih belajar ini. Masih Oke. banyak yang harus dipelajari. Sampai mati pun kita masih belajar, kan begitu. Baguslah. Jadi saya tadi menggarisbawahi pernyataan Pak Lengkong yang di awal gitu ya. Pak Lengkong siraman rohani tadi kan, sarapan rohani apa tadi ya? Soal Ya. soal Alkitab direnungi ya, direnungkan apa gimana tadi? Iya, Merenungkan. betul. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti Mazmur Ya. 1 ayat 1 sampai 2 dan 3, kan begitu. Ya. Jadi yang saya tanya merenungkan tuh yang direnungkan tuh apa kira-kira? Ya, Apakah firman yang kita baca. sebentar dulu Pak? Sesuai Yang yang kita sudah baca hari itu, kita renungkan. Ya sebentar. Direnungkan setiap, mau kemana kita renungkan, supaya kita tidak berbuat salah, kan begitu. Ya. Kita menjadi orang yang bijak, Sebentar Pak. melakukan hal-hal yang benar dan baik, kan begitu. Ya sebentar Pak. Aku belum selesai nih. Didengar dulu. Apakah yang saya tanya itu apakah Bapak merenungkan misalnya ada ayat yang hilang, kok ada ayat hilang atau ada ayat yang ditambahkan di dalam Bible? Apakah itu yang direnungkan, Pak? Oh, tidak. Merenungkan hal-hal yang baik, yang benar, sesuai kata Alkitab kan. Seperti jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Kan begitu. Hukum yang pertama. Tapi kenapa Bapak nggak direnungkan, Pak? Ayat kok Bible yang namanya katanya kitab suci Anda, ada ayat yang hilang, ada ayat yang ditambahkan. Kok nggak masuk renungan Bapak? Kenapa penyebabnya dicari Tak penyebabnya ada gitu? yang hilang di situ. Yang hilang pikiran kamu kali. Bercanda. Aduh Pak, saya kalau bertanya itu kan pasti ada dasarnya Pak, ada datanya. Mungkin itu Ya. saya nggak buka Di Bible mana ini. ayat yang hilang menurut Bapak? Begini loh, saya tanya sekarang. Yohanes Menurut 16, Bapak ayat yang hilang itu di mana? yang Apa yang dihilangkan di situ? ya, yang ditambahkan dulu lah Di ya, mana? karena aku nggak buka ini. Yang hilang ada juga, ada yang hilang. Cuman aku nggak buka Bible. Nah, ada teman saya Bang Rasid ini mungkin bisa buka itu bantu. Ini Pak, kalau ayat hilang berarti nggak tertulis dalam Alkitab, kan begitu. Iya, kalau nggak Begitu salah ada juga ayat, yang ditambahkan. ada Dari kalau nggak mana dia salah. datang terus ditambahkan, kan begitu. Salah satunya ada ayat 27 langsung 29 28-nya nggak ada gitu kan. Contoh sudah kemudian Oh begitu. ada Yohanes Di mana ayat 27 29 tak ada? Coba tunjukkan, saya mau lihat. ya nanti rekan saya bisa bantu itu. Satu lagi di Yohanes 16 kalau nggak salah ya.
Di Septuaginta Jadi itu ayat 1 seperti sampai ini. 8. Sebentar, Pak. Ayat 1 sampai 8. Kemudian ada muncul ayat 9 sampai 20. Kok Bapak nggak pelajari kok bisa muncul gitu? Yang mana yang muncul? Berarti di 9 langsung 11 seperti itu maksudnya. Di Septuaginta kan dinyatakan ayat 1 sampai 8 aja. Nah, di Bible Anda Lah, tiba-tiba ada ayat 9 sampai ayat boleh ikut 20. kitab di Ayat luar sem- Alkitab lah. Kau tak ay- boleh banding-banding kitab lain dengan Alkitab, tak boleh. aku Kita pakai tanya, Alkitab yang ini. Pak. Aku Kau tanya ini. banding-banding ke, tak boleh begitu, tak Kami boleh bertanya Pak banding-banding ke. Lengkong. Iya, itu Atau kan Ini kita loh Pak, banding-banding ya ke. Pak Lengkong. Tak boleh lah. Ini Pak Itu ya. kitab kepercayaan kita umat Kristen. Kau tak banding-banding ke dengan kitab lain. Ini Begitu. bukan dibanding-banding, aku nggak bukan banding-bandingkan, membandingkan, Pak. Kami Pak. bertanya. Ini nggak membandingkan. Aku bertanya di begitu. Bible Anda. Oke. Ini mana pula aku Tenang. banding-bandingkan? Tenang. Iya, Bapak Tenang. jangan bilang dibanding-bandingkan. Siapa yang membandingkan? Dari tadi kita nggak membahas Al-Quran kok. Oh begitu. Mana ada? Di Matius Mana ada kita 17 bahas Al-Quran dari ayat tadi kan? 21 Pak. Nah, Iya. Pak Koi, Di Matius 17 ayat 21. Itu Iya, kenapa itu yang hilang yang Dalam- mana begitu kan? setelah ayat 20 langsung loncat ke ayat 22 gitu loh. Yang 21-nya kosong. Matius 17, ditulis. berapa tadi Pak Koi? banyak lah, kasus Matius tuh banyak. 17. Kasus hilang tuh banyak. Matius berapa? Matius berapa? Matius berapa kak? Sampai buka Matius kita 17. di sini. Tenang lah, tenang. 17 Kan ayat begitu. 21. Suara bapak hilang di sini. Tes. Matius 17 Aduh, suara ayat tak dengar 21. aku. Nggak dengar. Oh ya, sebentar. Aku lihat dulu, sebentar. Tenang. Ada Pak. Kedengaran kok suaranya semua. Matius 17. Matius 17. Ya. Di mana kau Matius 12? Matius 17 ayat 21. Ini saya ambil dari Berita Wahyu ini, Pak. Ini Matius 17 ayat 21 ada. Yang hilang yang mana? Kalau di kitab yang lama ya, Pak ya. Setelah ayat 20 langsung loncat ke 22. Ini ada ini. Mungkin Bapak salah ini kali, kehapus kali nomornya kan. Nomornya kehapus kali. Ini Oh, ada bukan, 20, ini- 21, 22. Matius 27, 17 kan? Ini ada lengkap ini. Ini saya Mungkin ngambil yang Bapak pakai itu kitab ini kali. Tak terdaftar. Wah, saya Kalau- nggak bisa buka. Kalau itu Pak, Makanya Bapak buka kitab yang nyata gitu kan. ya udah Pak Nyata Lengkong. dulu baru disandingkan Lengkong. dengan di internet Bapak itu kan. Ya Pak Lengkong. Ya Pak siap. Lengkong. Coba Iya, Pak Lengkong saya deh. baca 2 Korintus 5 ayat 21. Iya, apa yang dikatakan situ pastikan Anda sudah tahu. Kenapa Anda bertanya kan? Anda tahu apa? Ya Atau dicek Anda dulu kurang lah paham Pak gitu? Lengkong. Bisa Iya, dicek dengar. dulu siapa tahu. Iya. Oke Coba lah. Pak Lengkong. mana? 2 Korintus Terdapat mana? 2 2 Korintus. Korintus 5 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, kan gitu harusnya bacanya. Ya sebentar, saya mau lihat dulu di mana. 2 Korintus Pasal 5 ayat yang 21. 5:21 begitu. Oke lah kalau begitu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Ya betul sekali. Nah. Haleluya. Ada apa Yang- dengan ayat ini? Yang dibuatnya menjadi dosa karena manusia siapa? Jadi dialah firman itu, itulah Yesus yang tidak berdosa.
dibuatlah dia berdosa. Karena kita semua membuat Yesus itu menjadi berdosa. Dia datang Artinya- ke artinya bukannya Yesus- menjadi berdosa. Bukan. Dia Coba, yang tidak ulangi, Pak, mengenal. ulangi, Pak. Jadi Gimana ini gimana, dia Pak? yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Adam, si Adam ini, Supaya dalam, Pak. saya, Supaya dalam dia. salah, supaya dalam dia kita dibenarkan pelayanan untuk perdamaian. Nah, Yang Jadi dibuat siapa dia? yang Perumpamaan dibuatnya lagi nih, menjadi Pak. dosa nih. Yang dibuatnya menjadi dosa siapa? ya kita manusia ini berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Nya di Iya. situ kan Allah, Pak ya. Ya belum tentu ya. Kan N-nya huruf gede. Huruf besar Pak, itu, Pak. Nya itu bukan Allah kan. Aduh, Kalau siapa Allah lagi? ini. Sebab Siapa Allah lagi? Siapa, Pak? Nyanya itu. Coba saya pengen tahu, Pak. Nyanya itu siapa? Berbahasa Indonesia yang baik, Pak. Bahasa Indonesia kalau huruf besarnya di depan itunya, itu berarti suatu yang besar itu, Pak. Orang, itulah. Tuhan, atau siapa Sebab itu? Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, Ia Pak. telah mempercayakan Kok ke situ? derita Pak Lengkong perdamaian ini baca itu yang mana, Pak Lengkong? Duh. kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Gini. Allah menasihati kamu Ini udah dengan kebentur batu, ya. perantaraan kami. Bocor. Dalam kami Udah kebentur Kristus, batu. kami meminta Parah itu, Pak. kepadamu, Hmm. berilah dirimu Pak Lengkong didamaikan jangan dengan khutbah di Allah. sini, Pak Lengkong. Itu Apa yang kau Dia baca yang itu? tidak Apa yang kau baca mengenal itu? Ini Yang kau saya baca baca itu? Korintus 5:21. Pak Lengkong. Yang kau baca itu apa itu, Pak Lengkong? Ini tentang pelayanan. Jadi sebenarnya kalau kita terima Lagi perjamuan seperti kudus ini, kayaknya ini. Pak Kami Lengkong lagi menanyakan perjamuan 2 kudus. Korintus jadi 5:21, Pak Lengkong. begini Bapakku. Kalau kau baca ayat cuma sepintir itu kita kan tidak akan mengerti. Makanya saya mau baca dari ayat 11-nya. Seperti judulnya apa? Kalau baca seperti itu ya kita akan tidak memahami kan, seperti saya bilang. Kita pun masih Dia kan belajar kan, gitu kan? dia Tidak yang semua tahu tidak pula. Ya karena Dia- kita harus ulang kan begitu. Kalau Bapak Pak hanya Lengkong. pelintir begitu Siapa aja kan. Pak Lengkong? Pak Lengkong, saya nggak pelintir di situ. Saya baca aja. Dia Iya. yang tidak. Ya sebentar. Dia yang tidak mengenal dosa. Kita kunci dulu. Dia di situ siapa? Tak bisa dikunci di situ. Kita Enggak, kita bukannya berhenti dulu di situ. bacanya dulu begini Pak, baca kita Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak Lengkong, dia yang tidak. Fokus Iya. Bapak di sini, Pak Lengkong, fokus di sini dulu. Pak Lengkong, Bapak baca dari sebelah. dia yang tidak mengenal dosa. Kan ada kata dia di situ. Iya, tak bisa Nah. begitu, tak mengerti. Nah, Sebentar, kita. sebentar. Coba Iya. Bapak baca sebelah sampai Pak, saya Lengkong. tanyanya di Pak Lengkong, di situ ada kata-kata telah dibuatnya dengan huruf besar loh. Mm-mm. betul, Bapak kan harus mengerti bacanya dari ayat 11 supaya dapat ceritanya apa maksudnya ini kan begitu. Iya, mengerti. akhirnya pada muaranya kan dia yang tidak mengenal dosa. Nah, dia di sini siapa? Yang nggak mengenal dosa itu loh siapa? Iya, yang tak mengenal dosa ya kita nggak pahami dulu, ini baca dari ayat 11 dulu baru dapat pahaminya kan begitu. Dia Gimana? kata dia di situ kan D-nya huruf gede. Dia yang tidak mengenal dosa. Nah, dia yang nggak mengenal dosa ini siapa? Coba cari di seluruh perikop itu. Yang dimaksudkan dengan kata dia itu siapa? Yang nggak mengenal dosa itu. Dia sepertinya menunjukkan ke Kristus ya kalau sepertinya. Kalau dia kan Ya, berarti Yesus tidak mengenal dosa. Lalu kan lanjut lagi Pak kalimatnya. Dia yang nggak Betul. mengenal dosa telah dibuatnya. Nya kan huruf gede Ya. situ. Nyanya siapa? betul.
dibuatnya berdosa gitu kan? Iya, maksud saya tanya dulu nyanya di situ loh Pak. Itu kan ada Nya. ya dibuatnya kan gitu. Nyanya kan hurufnya huruf gede tuh, N-nya huruf gede. Nah, nya di situ itu siapa? Sebentar. Coba Bapak baca. Dibuatnya Nah, nya di N-nya situ udah Aja siapa? besar. Pak, lihat di layar N-nya saya nih Pak. Sama kok di kitab Anda mungkin. Dia siapa yang di tidak situ? mengenal Dibuatnya, dosa mungkin telah dibuatnya. Iya, itu. Mungkin itu Allah ya kalau sepertinya. Mungkin ya, mungkin. Buatnya. Tunggu Ya, sebentar. mungkin Allah ya Pak ya. Sebentar. Mungkin Ya, Pak ya. supaya Jadi Bapak kalau bilang mungkin nggak ada keyakinan dong. dibuatnya. Berarti Bapak bimbang dong. Tunggu sabar. Kalau Karena bilang gini Pak, kalau dibilang aku pun masih mungkin, belajar, bukan bimbang. iya, Lah, kau menurut aku kan bilang tadi masih belajar pula. iya, makanya Kau ini makanya aku jelaskan tadi kita masih mungkin belajar, bukan. kata Aku itu kata bukan pendeta. ya kata Pak Oh, Lengkong tadi kan iya, mungkin. Kata Pak Lengkong tadi kan mungkin. Berarti Pak Lengkong belum begitu meyakini atau katakanlah bimbang gitu kan sama aja mungkin itu kata-kata Ya, bimbang. karena belum begini, karena belum saya pernah mungkin bacanya kan seperti itu kan. Karena saya masih tahap pembelajaran juga begitu. Lah kita kan tak sempurna, masih belajar. Ya itu makanya dikasih tahu, dijelaskan gitu. Maka kita jelaskan, Lah kita juga bertanya. kalau saya belum tahu gimana? Ya, Gitu ya kan cari begitu. tahu Saya kan lah. belajar. Itu kan kitab Anda. Masa Makanya begitu. Makanya begitu saya mau cari tahu. kata Pak Saya mau Lengkong cari tahu. tadi, Bapak Lengkong kan mempelajari kitab itu untuk merenungkan. Renungkan aja. Salah Tapi satunya saya belum sampai renungkan di ya. situ. Wah, kurang dengar kayaknya Bapak ini. Tapi kan aku belum sampai di situ, Bapakku. Begitu. Kita masih di perjanjian lama, terus mulai masuk di perjanjian baru kan begitu. Ada tahap-tahapnya. Ya, oke. Berarti Pak Lengkong belajarlah ya di Korintus 5 ayat 10 ini ya, dipelajari lagi kalimatnya itu ya. Iya, pasti dipelajari lah. Ya. Masa nggak dipelajari, ya kan? Tapi Apa ada tuh? tahap-tahapnya Dia itu begitu, siapa? Pak. Ya, dia Jadi itu kita Udah kan berapa membaca tahun Pak itu berurutan. memeluk Kristen udah berapa tahun Pak? Kok baru sekarang belajar Pak? Ya, Kristen itu tidak bisa dipeluk lah. Itu nama kok dipeluk. Kebanyakan merenung Iya. ini. Begini saudara, Maksudnya jadi nggak mengimani juga semua kitab orang itu Anda sendiri walaupun ini dia loh Pak, udah lahir berapa tahun? ini begini, walaupun dia lahir di Kristen, kalau dia nanti besar baru dia pelajari Alkitab itu gimana? Oh gitu. Kalau kita di Muslim enggak Pak, dari kecil sudah belajar. Harus dari kecil Pak. Iya, ada yang dari kecil memang belajar kan begitu. Ada juga memang dari kecil belajar. Tapi ada yang memang ya mungkin dia di mana terus kan terus nanti dia udah besar baru belajar. Tak salah kan? Namanya belajar kan begitu. Ya kalau gitu gimana? Sepertiku begini. Aku dulu Kristen, lahir di Kristen kan begitu. Tetapi hanya seperti ya Kristen KTP lah seperti karena belum Oh gitu. Ya, menguasai lanjut. kan. Ya Jadi lanjut. belum menguasai si Alkitab. Ya mungkin seperti KTP kan mungkin dipandang orang seperti itu kan. Mungkin begitu juga dengan muslim. Enggak juga semua kan belajar terus mengetahui isi semua Alkitab itu kan. Ada Siapa juga bilang? kan masih belajar kan begitu. Siapa Semua bilang? begitu juga dengan Kristen. Siapa Ada bilang? pula yang seperti itu namanya manusia banyak teman-temanku ke Muslim tak tahu arti isi Al-Quran itu sendiri, bukan cuma satu. Ya jadi begitu. Ini Pak Iya, ya, Pak. kalau Muslim itu Pak ya, bentar. Iya, kalau Bapak mungkin sudah pintar lah. Kan yang Loh, ada yang bukan lain yang gini, di Pak. kampung di mana tak pintar. Pak Lengkong. Bukan Pak Lengkong pintar, jelaskan Pak. ya. Bukan masalah pintar. Kalau kami di Muslim ini diwajibkan untuk membuka Al-Quran, membaca dan menghafalkan itu ya.
Iya betul, di Kristen Dilakukan juga itu. begitu kan sebenarnya. Diwajibkan. Kenapa kalau misalnya umat Kristen itu kalau dia memang betul-betul mengimani Bible, seharusnya itu dia juga diwajibkan untuk membaca Bible, memahaminya, Betul. Ah, mengimaninya betul. gitu. Betul seperti itu sebenarnya. Hmm. Kembali lagi ke orang-orangnya kan begitu. Nah, mau belajar atau tidak kan? Gitu. Gini Pak Ya. Lengkong ya, tadi kalau Pantaslah Pak Bapak Lengkong bilang bilang, tadi, pantaslah Bapak tadi bilang banyak merenungkan Alkitab ya, karena Iya masih betul. Jadi kita membaca yang kita sudah baca, kita renungkan. Tapi Eh, kenapa waktu saya tanya ayat yang hilang atau ayat yang ditambahkan, ya, Bapak Bapak itu tak ngerti kesannya dan tadi aku bilang, aku masih kesan belajar. iya Wah, kesannya nah, Bapak saya belum sampai di situ kan begitu. iya Wah, kesannya aduh, Bapak mengerti tentang Alkitab gitu loh. belum semuanya Bapakku. Aku masih tahap pembelajaran. Begitu. Emang gampang tuh baca Alkitab, hanya baca-baca seperti itu aja. Alkitab itu bukan loh baca bahasa seperti itu. Indonesia kan mudah toh Pak, Ya, kan bahasa Indonesia. iya Kecuali betul mudah, kayak, tapi tidak bisa memahami seperti itu. Ada ayat tertentu yang kadang kita tidak mengerti, itu harus didiskusikan. ya Begitu. satu Karena enggak ayat dibaca, sama direnungkan juga 3 hari kayak gitu loh Pak. kayak begini, ke ayat Al-Qur'an kan begitu, enggak sembarang dimengerti. Huruf A, ada yang panjang A, yang pendek kan begitu. Ada maksudnya kan begitu. Begitu juga dengan Alkitab. Enggak bukan baca seperti biasa begini. Gitu. Terus siapa yang dibuatnya menjadi dosa, Pak? Tak tahulah aku, belum di situ aku. Iya 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 iya. Tak tahu kau, aku tak tahu. Tapi Kalau enak Iya, saya juga betul, ini. betul. Padahal kan begitu. Enak juga nih dia jujur. kal- Hmm. Lah, kalimatnya harus jujur ya sederhana loh kita. Pak. Kalau tak tahu ya tak tahu. Kalau belum belajar sampai situ kan masih tahap pembelajaran. Lah ngapa kan tak tahu mau sok tahu? Tak jatuh kau sendiri nanti. Kan begitu. Betul, betul, betul. Ya, janganlah kita berbohong kan. Lengkong Dan ini kayaknya ada belajar. yang pendeta lengkong itu siapa ya, Beb Umar? Ustaz Umar. Ada biasa yang di YouTube itu sama Gurunda Juma sama Uniripa dengan Ya lengkong-lengkong ini. ini yang Ini suka, keluar ya Bapak Lengkong ini yang suka khotbah itu mesti, kalau debat malah khotbah sendiri. Ada lengkong itu marga itu banyak lengkong. Kan. oh Enggak, tapi Bapak sering kan masuk gitu loh, terus Iya khotbah betul. sendiri. Iya betul. Betul. Saya kadang masuk ya apa yang ku tahu ku bahas yang ku tahu kan. Yang tak tahu kan nggak mau bahas kan seperti itu. Makanya kalau aku masuk di yang aku tahu, kalau aku tak tahu aku tak mau masuk kan begitu. Sekarang Itu ayat namanya apa yang Bapak tahu. tahu? Coba Pak. Ayat apa yang sekarang Bapak tahu? Coba Ya, mungkin di dalam dibacakan di apa sini. namanya? Di Taurat aja kan begitu. Aku mau bertanya ini dari tadi Pak, tanya aku melulu ini. Saya boleh Silakan, Pak. tanya tentang apa? Tentang Al-Quran, tentang Islam gitu. Iya yang jadi polemik yang mungkin di benak kepalaku ini. ya Kan apa, Pak? begitu. Begini Pak, Mantap. kenapa? Ya. Bismillah dulu Pak, Bismillah dulu, Bismillah dulu. Oh ya. Artinya apa itu Pak? Bismillah. Ya, dengan menyebut Dengan nama nama Allah. Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Oh begitu. Allah itu sama Allahnya Musa sama nggak? Sama, Sama Abraham sama nggak? sama. Kalau sama kenapa berubah namanya? Siapa yang rubah Pak? Berubah dari mana, Pak? Begini. Hanya pihak Kalau Kristen yang di- merubah itu, Pak. Begini Pak. Kalau nama Musa kan Abraham itu namanya dinyatakan yaitu YHWH kan begitu. Kenapa jadi Allah gitu? Ayo Ustaz Umar. Nggak bertanya aja. Iya iya iya. Atau Jadi, mungkin karena sepakat. iya kan LA itu Allah itu kan dari situ juga, Pak. Kan tak Allah itu masalah kalau aku bertanya kan. iya.
Kalau Allah itu kalau Iya, tak diucapkan masalah kan dalam kenapa? Mm-mm, mm-mm. Itu kan dalam PB-nya Pak Lengkong kan ada nama Allah di situ kan. Nah, itu kalau diucapkan dengan Betul. dengan linguistik Arab itu bunyinya ya itu Pak, Oh iya, betul Allah. betul. Bunyinya Oh iya Allah iya iya, iya. tapi Ngerti aku. tulisannya Allah kan gitu. Oh Gitu Pak. iya 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 iya. Ya, Mm. jadi segi bahasa ya. Jadi Mm-mm. seperti aku bilang tadi kan bahasa kan seperti itu kan. Makanya Iya tidak benar. bisa dipermasalahkan juga kan seperti itu kan bahasa kan. Hmm. Tidak ada bahasa lain juga kan begitu kan. Ya, Ah, sama aja dengan Alkitab Pak Lengkong, kitab Anda. Kenapa kok ikut-ikutan pakai nama Allah? Padahal hmm. itu kan YHWH, Elohim, kan? Adonai, itu kan? Kan tadi sudah dibilang. Tadi Ya, dibilang segi bahasa, kenapa, bahasa yang kita ya, kira kan. kenapa bisa Ah, jadi udah, Allah juga kita nggak ikut-ikutan? gitu lagi apa? Balik lagi ke situ. Lah, balik Kenapa, lagi lah kita di situ. Kayak kenapa, kayak aku kenapa? tadi lah kan begitu. Kenapa Pak Lengkong kalau menyebut menyebut jadi ini jadi nama Allah itu sama jadi aja. Allah, menjadi Allah itu harusnya L-nya cuma satu Pak Lengkong. Jangan ikut dua dong. Dari kata ilah. Oh kalau Allah yang kecil tuh bisa ke Allah lain tuh bro. Oh gitu. Contoh. Ilah lain itu kan Ada itu, Pak. ilah lain tuh Hmm. ada yang ilah ya penyembah berhala tuh apa kan begitu nggak tahu lah itu. Kalau Yesus itu Nah, Allah begitu. lain nggak Pak? Makanya ada Allah huruf besar kan. Ya Yesus lah. Bukan Bukan Allah Allah Pak. lain Yesus. Yesus itu Kenapa? Tuhan Allah berarti Pak ya. putra loh Pak. Yesus itu Allah putra loh Pak. Iya Allah Putra. Yesus Nah, iya, itu berarti adalah firman Allah Ya Tuhan lah yang namanya kan. menjadi manusia. Ya berarti Tuhan kan. ayo. Ya Tuhan dan Tuhan Khotbah. Tuhan itu dalam artinya apa Pak? Sejak Begitu, umur Pak. berapa Pak Jadi begini Yesus ya. itu jadi Tuhan Pak? Sejak umur berapa Pak? Tak ada lah dalam Alkitab Yesus itu jadi Tuhan. Oh nggak ada ya, nggak ada dijelaskan di Alkitab ya, di kitab Anda ya. Tak ada lah. Bukannya Tuhan Pak Lengkong. Nah, Itu umat disebut Kristen dulu. sering Ada yang Tuhan panggil Yesus gitu Pak. disebutkan Tuhan Yesus. Iya. Tuhan kan belum tentu kan itu bahasa Indonesia. Tapi kalau Allah Yesus itu Allah yang maha tinggi kan? Tuhan Yesus, Tuhan Allah berarti banyak Pak ya Tuhan Pak ya. Enggak. Ada dua ya. Enggak. Kau pahami dulu Allah itu berfirman. Allah itu berkuasa bukan? Allah Terus? berkuasa dia. Dia berkuasa, dia berfirman, jadilah manusia. Yesus, Tuhan Allah kan tuh bahasa Indonesia mungkin. Iya, yang Mungkin menyebut kalau Tuhan dipanggil Yesus, Yesus, yang menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu siapa awalnya itu? ya manusia lah kan. Ya siapa namanya di zaman Aduh, apa, Pak. di Bani apa? Aku lupa di Bani apa dipanggil Tuhan Yesus. Sepertinya itu di kitab Matius di Perjanjian Baru Kak, sepertinya itu. Matius, Markus, Lukas kan murid-muridnya itu kan. Mungkin di situ, tapi aku belum pelajari itu semua tuh belum. Paulus. Pak Lengkong
yakin nggak kalau Yesus itu utusan? Yesus itu utusan lah. Yakin ya? Iya, dia kan firman. Dia Berarti dia, utusan. kemudian Firman. Yesus itu, ya, berarti Bukan Yesus utusan. itu, Gimana? Sepertinya begini. Yesus itu firman yang jadi manusia. Makanya bukan selalu dia bilang begini, aku diutus. Kan begitu yang saya dapat kemarin-kemarin, aku diutus kan. berarti utusan ya? Aku diutus. Ya, berarti utusan. Ya Ada mungkin yang seperti itu mengutus. kali ya. Ada yang mengutus kan berarti kan? Iya begitulah. Nah, berarti Aku utusan di- lah kan? Iya mungkin seperti itu kali. Seperti itu. Kok pakai mungkin sih? Aku diutus kan. Nabi, Pak. Ya, kenapa dia bilang begitu? Karena itu karena murid-muridnya di situ. Dia pelari aku diutus. Aku Iya. diutus selalu kan begitu. Terus Ya, selalu dia suruh. berarti kan Jadi ada yang begini. mengutus. Berarti kan ada yang mengutus tuh. Yang artinya bukan itu dia begini ya, dia manusia terus diutuskan begitu. Dia kan firman yang keluar dari Allah itu sendiri terus jadi manusia. Itulah yang selalu dia bilang aku utusan kan begitu. Ya, jadi yang mengucap aku utusan itu Yesus apa Allah? Itu Allah itu Bapa Jadi Allah itu. Allah itu utusan. Walah Pak, Allah itu firmannya yang keluar, itulah yang jadi Yesus, yang jadi manusia. Firmannya itu dia kan berkuasa. Kan Pak Lengkong bilang tadi akulah utusan, aku diutus, akulah utusan. Berarti Allah itu utusan dong. Aku diutus, bukan akulah utusan. Ya, Tak ada aku dalam- diutus. Ya, Tak ada ya. dalam Alkitab aku utusan, tak ada. Ya, aku Tertulis- diutus. Aku diutus. Yang- Berarti Allah itu begitu. berarti Allah itu diutus. Aku Allah Yesus. Ya Anda ini. Yesus Anda aja diutus. berpikir kalau aku diutus berarti ada yang mengutus, berarti ada yang lebih tinggi dari yang diutus dong. Itu Bapa itu kan, Bapa. Loh, Itu firman yang jadi manusia kan, itu Yesus kan. Itu firman yang dari Allah itu sendiri. Bapak ngerti nggak kalimat diutus itu? Ya, coba Bapak. Saya mengutus anak Bapak mengantarkan kue ke ibu. Saya mengutus anak Bapak ngantar kue ke ibu, ke istri Bapak. Berarti saya mengutus anak Bapak itu bukan saya dong. Tapi jangan disalah artikan ya. Jadi contoh seperti ini, Bapak itu nanti dibilang Bapak punya anak kan begitu kan? Kan begitu. Ini kan aku bicara soal diutus. Jadi begini. Iya nanti ke arah ke situ aku sudah mengerti. Nanti kalau seperti ini anak tangga. Apakah itu anak tangga anak beneran atau cuma tangga kan begitu? Jadi pemahaman tuh logika kita putar dulu kan begitu. Nah, itu dia. Kita pakai logika, kita mainkan logika akal sehat. Kalimat diutus Iya. itu berarti kalimat diutus Tapi itu berarti ada yang Jangan sampai logika mengutus. manusia. Jadi begini, jangan sampai semua memakai logika manusia tidak sama dengan logika Tuhan kan begitu. Kalau logika Terus buat logika apa Pak Tuhan kitab gimana? ini diturunkan? Seperti Kalau ini bukan contohnya. untuk manusia. Jadi seperti ini contohnya. Kalau secara logika Yesus memberkati makanan ini ikan dua ikan dan 5 roti bisa jadi banyak begitu kan? Secara logika kita berpikir, kok ini kan nggak bisa kan? Kan nggak bisa ini. Ah, bahkan tinggal 12 bakul pula. Walah. Bukannya berkurang makin banyak sisanya kan begitu. Itu logika kita berpikir seperti apa coba. Kok saya tak terima seperti ini. Itulah logika manusia. Itulah mujizat Tuhan yang tidak bisa kita berpikir secara logika manusia. Seperti itu kan. Makanya kita jangan selalu memikirkan logika manusia. Walaupun kita diberikan pikiran ini, tapi ya gitulah. Jadi Pak Lengkong sampai detik ini juga Pak Lengkong nggak tahu ya siapa yang menobatkan Yesus jadi Tuhan gitu ya. Di zaman apa, di bani apa nggak tahu ya. Kalau sepertinya Bocoran kemarin aja, aku Pak. baca itu aku pernah baca ayat itu di Yohanes. Kalau tidak salah Yohanes 13 ayat 13. Sama itu cuma ayat ya. Aku belum baca seluruhnya, cuma ayat aku ambil tuh di Yohanes 14
ayat 6. Coba baca situ. Yohanes 13 ayat 13 sama Yohanes 14 ayat 6. Itulah yang diberikan kuasa. Maka kan begini, Yesus itu bilang begini. Seperti yang saya ambil ayat itu di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup kan. Tidak ada orang satupun pergi ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada seorang pun. Sampai saat ini tidak ada seorang pun kan begitu. Kalau tidak melalui ajaran Kristus kan begitu. Ajaran Kristusnya Tidak yang melalui kayak dia. mana tuh? Yang kayak Ya, mana ajaran Kristus? Ya itu di kitab Injil itu kan. Ajaran Yesus itu kan kasih. Kitab Dia Injil. mengajarkan kasih. Jadi dia dan Bapa ya satu keilahian kan. Makanya dia bilang kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Begitu kan? Ya, Bapak tadi bilang di kitab Injil ya. Iya di kitab Injil. Injil mana itu, Pak? Iya di Injil aja baca. Saya belum baca itu semua tuh. Baru ayat-ayat itu kan belum sampai di situ. Injil Tapi ini kan kalau banyak, ayat- Pak. Injil kan banyak nih. Ya di situ kan Injil itu ada Matius, Yohanes kan, gitu. Markus atau Matius, Apalagi? Markus, Lukas itu kan dibilang perjanjian baru kalau dibilang. Kalau yang Kitab- perjanjian lama? Iya perjanjian lama itu ya kayak kitab Taurat kan, kejadian, keluaran, imamat, bilangan kan itu ulangan, Injil juga. raja-raja. Injil juga dia. Nah, itu kalau disatuin Injil itu kan berita baik kan, berita kasih kan, kebenaran. Berarti semua yang tentang kasih ya bisa termasuk Injil juga. Iya, iya. Terus Begitu. kalau Injil, kenapa Bapak Kristen tidak mempelajari Injil Barnabas atau Injil Filipus? Oh itu tak kenal aku. Kita pakai yang Kenapa? kita punya aja. Ya, Nah, tak tahu kenapa? aku itu. Kenapa bisa nggak kenal? Padahal kan itu kitab Injil Anda juga itu. Nggak tahu aku. Aku taunya Alkitab ini aja. Nah, carilah tahu Pak, kenapa penyebabnya. Tanya Ya, dengan mungkin. pendeta Bapak. Ya. Tanya juga, Mungkin dengan akan- pendeta. Mungkin akan Bapak- dicari tahu lah. Aku belajar dulu pelan-pelan lah. Nggak semuanya harus langsung belajar kan. Iya, Ada iya. Jadi itu tahap-tahapnya kan begitu. aku titip ya dengan Pak Lengkong. Bapak tanyakan dengan pendeta, kenapa agama Kristen yang sekarang tidak mempelajari Injil Barnabas, Injil Filipus? Kenapa? Cari tahu sebabnya ya. Itu aja saya titip. Iya. Nanti saya pelajari lah kan. Nanti buka-buka internet kan sekarang katanya harus pakai internet kan. Ya, karena di situ di Kita Injil buka-buka. Barnabas, di Injil Barnabas itu udah jelas-jelas itu Pak mengatakan telah akan datang nabi akhir, nabi terakhir di akhir Barnabas. zaman, ada di situ. Kemudian akan datang juga nabi terakhir yang namanya Ahmad, ya, ada. Nah, itu makanya kita di gereja sekarang tidak pakai Injil Barnabas karena mereka takut terjebak di ayat-ayat tersebut. Bisa-bisa kalau sampai tahu itu orang lari ke Muslim, jadi Muslim semua, nggak mau jadi Kristen lagi gitu Pak. Pelajarilah Di itu, mana Pak, ya. Bapak? Di mana Bapak dapat itu kitab Barnabas? Ah, Bapak sudah pernah membacanya kitab Barnabas itu? makanya Bapak tanya dengan pendeta, kalian yang punya Injil, Injil jangan Iya, dipilih-pilih iya. lah. Jangan Yang saya dipilih-pilih tahu, Injil. yang saya tahu kalau kitab tidak sesuai dengan nubuatan Tuhan, walaupun dia murid-murid yang kan banyak juga murid-murid pada waktu itu, kan, yang mungkin tidak benar ya tidak dimasukkan lah di Alkitab itu. Makanya Alkitab itu kan dijaga seperti itu kan. Karena Ya. firman Tuhan itu dahulu sampai sekarang tidak akan dirubah-ubah itu makna ya. Makna di dalamnya itu. Walaupun Ya, kitabnya nanti itu dihapus kalau Bapak oleh manusia, diubah-ubah. Kalau Tetap Bapak dalam Lengkong- kebenaran itu. kalau Ada Bapak dalam Lengkong Pak, kalau Pak Lengkong bilang Yesus, Jadi begini, Om. sebentar Pak, sebentar. Kalau Pak Lengkong bilang Yesus punya 12 murid gitu ya. Sejak kapan Yesus Yesus bukan punya cuma 12 murid? muridnya. Yesus tuh banyak muridnya. Di luar 12 itu ada ratusan, bahkan ribuan yang sudah dimuridkan oleh murid-muridnya itu kan. Mereka kemana-mana selalu membaptis kan, Sedangkan memuridkan Yesus, banyak. sedangkan Seperti di Yesus dalam sendiri, Alkitab itu
Kita baca ada yang ribuan, 3.000, itu kan banyak murid-muridnya, bukan Iya, cuma 12 muridnya. sedangkan Makanya yang dimasukkan Yesus di dalam sendiri kitab ya, ini dengar dulu adalah Pak, dengar dulu. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah merasa mempunyai anak muridnya 12 yang paling dekat dengan dia tidak merasa punya 12 murid loh. Siapa yang menobatkan diri jadi murid Yesus 12 yang orang ini. itu? Jadi begini saudara. Begini, itu muridnya, itu pengikut Yesus itu ada 12 yang dia pilih. Pertama dia pilih kan 12 itu. Yang satunya kan mengkhianat, si Yudas Iskariot kan. Itu dia mengkhianat. Tetapi kan dia digantikan. Itu maksudnya 12 murid yang dipilih Yesus sendiri. Kan? Lain dengan yang murid-murid yang diikut mereka, itu banyak kan. Bukan cuma 12 itu. Tapi itulah yang murid yang dipilih Yesus, maksudnya dikatakan di situ. Karena kalau Paulus kita itu muridnya mempelajari Yesus apa Alkitab bukan? ini, hukum yang utama itu adalah hukum kasih yang kita dapat di dalam Alkitab ini. Kita membaca seluruhnya kita baca dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita akan mendapatkan itu Udah melebar ke kasih pula, maknanya lah ada bahaya ini. kasih begitu. Iya betul. Lengkong Karena yang khutbah di sini dong. Itu ditanyain itu loh, dijawab. Itu takut bahkan aku bilang makna kalau kita memang membaca itu kita akan dapat hukumnya itu ya, yang penting itu kasih. Tapi Pak Lengkong sendiri tadi bilang katanya nggak terlalu banyak tahu tentang kitabnya sendiri. Iya betul, masih belum banyak tahu. Ini kan ya aku tahu-tahu aja, aku bilang. Waduh, gimana ini? Aduh, masih mau belajar secara detail lagi kan begitu, detail. Karena kan kitab ini tebal, saudara. Kalau dijadikan buku bisa jadi 66 buku kan begitu. Tebal ini. Tidak satu pun pertanyaan terjawab dengan baik. Iya. Oh, begitu ya. Tak masalah lah kalau tak ada yang dijawab kan begitu. Kita belajar lagi kan begitu. Ya begini, yang jadi pertanyaanku tadi begini. Kalau di dalam Al-Quran itu kan begini. Kalau di dalam Al-Quran itu memakai 10 perintah Tuhan nggak? Yang dikasih Musa gitu. Itu dipakai apa tidak? Ada. Dipakai semua kan? Iya. Itu tak dipakai itu. Yang dikasih Musa. 10 komitmen gitu. Pakai, Pak. Ada di dalam Al-Quran nggak ditulis itu? Ada. Ada. Iya kan, karena menurut pemahaman aku begini. Di dalam Al-Quran itu kan mengandung makna isi Alkitab, tapi nggak semua ya. Mungkin yang saya pernah dengar, mungkin sekitar 70%, 70% apa 60% kitab Alkitab itu dimasukkan ke situ kan. Jadi gitu. Yang saya dapat sih pernah dengar seperti itu. Jadi yang 10 10 komitmen itu masuk ya di dalam Al-Quran pula ya. Oh, ada. Ya oke, saya jelaskan Pak Lengkong ya. Pak Lengkong menyatakan bahwa Ada nggak sama nggak kayak di Taurat? Sebentar, ini mau saya jelaskan. Anda sabarlah, ini saya jelaskan lengkap ini nanti penjelasannya. Jangankan Oke, aku dengar dulu begitu. Ten Commandment ya. Bible pun ada di dalam Al-Quran itu, udah lengkap semua. Taurat ada, Zabur ada, gitu. Lengkap semua. Jadi Al-Quran itu pelengkap penyempurna dari semua kitab-kitab yang pernah diturunkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa Al-Quran disebut? Kenapa Al-Quran disebut kitab yang paling sempurna? Karena setelah turun Al-Quran, ya, selanjutnya nggak pernah ada lagi turun Alkitab. Itulah maka dia bilang sempurna. Andai kata Al-Quran tidak sempurna, pasti ada lagi kitab yang turun. Gitu Pak, ngerti? Paham ya? Nah. Jadi begini Pak, seperti Alkitab juga begitu kan. Setelah Yesus tidak ada lagi kitab-kitab, nanti akan datang kan seperti itu.
Jadi Yesus sudah datang menyempurnakan kitab para nabi kan, dan kitab Taurat. Jadi tak ada lagi kitab-kitab di luar Alkitab kan begitu. Mana bisa, Jadi Pak? kitab ini Buktinya adalah ada. Ini sempurna. buktinya turun lagi kitab Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada dang turun. Enggak, Berarti itu kitab berarti di Yesus. luar dari Alkitab itu. Karena Ya dalam berarti Alkitab tidak ya tidak berarti menyatakan nanti ada kitab baru lain. berarti Ya Alkitab gitu. berarti Alkitab itu Alkitab kan Bapak sempurna. itu Udah dengarlah dulu, disempurnakan oleh Pak. Yesus Nyerocos Kristus. aja. Gantianlah dulu, aku jelaskan dulu. Jangan nyerocos terus, nggak enak jadi dengarnya. Jadi Pak, Alkitab Bapak, kalau misalnya kitab Ya Bapak itu udahlah aku kitab, dengar begitu. dengarlah, jangan nyerocos terus, biar enak kita diskusi. Kalau Alkitab Bapak itu Alkitab Oke, yang aku dengar. terakhir ya, nggak akan muncul lagi kitab Al-Quran dari Allah. Justru Al-Quran muncul ini karena menyempurnakan seluruh kitab termasuk kitab Injilmu. Gitu loh. Dilengkapi, begitu. disempurnakan. Mana yang jelek-jelek itu ditinggalkan. Mana yang baik-baik itu Ya. diangkat dalam Al-Quran. Tidak Injil aja, Taurat, Zabur gitu ya. Semua yang baik-baik, yang benar-benar bisa menjadi pedoman kehidupan umat manusia di muka bumi, itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Gitu loh, Pak. Paham ya? Hmm, iya, maksudnya begini Pak. Di dalam Alkitab kalau ada nabi-nabi di luar ini sudah tidak lagi nabi yang benar kan begitu. Tidak ada lagi diwahyukan di dalam Alkitab, ada kitab-kitab lagi yang akan datang, tak ada gitu. Karena Yesus sendiri sudah datang. Dialah yang Ya, menyempurnakan. Dia menyempurnakan di- kitab itu, kitab-kitab Taurat dan kitab para ya. nabi. Tak ada lagi nabi di seluar Yesus. Yang adalah Oke. firman itu sendiri dari Allah kan begitu. Oke, jadi kalau Bapak bilang nanti ada datang nabi palsu, sebetulnya yang disebut nabi palsu itu sadar nggak, Pak? Bapak tahu nggak siapa yang disebut nabi palsu yang dimaksud? Ya penyesat-penyesat lah di Nah, luar siapa Alkitab. Siapa penyesat Iya. itu kira-kira? Banyaklah penyesat yang tidak berbuat sesuai dengan isi firman Tuhan. Mungkin seperti itu yang saya pahami kan. Yang sesat itu, Terus Pak, dipikir nabi sendiri palsu tuh, itu Paulus. Biar Bapak sadar ya, yang disebut nabi palsu itu Paulus, Pak. Nah inilah Bapak ini tak mengerti tentang Paulus. Nah, Bapak yang Dibilang nggak sesat. ngerti. Bapak berarti memang beda kita ini. Iya, ini kita sadarkan Bapak aja. Saya Bapak belum kita pernah menya- belajar. Bapak belum kita pernah membaca tentang Paulus kan? kita membukakan hal-hal yang benar aja. Yang dimaksudkan akan datang nabi-nabi palsu setelah Yesus ya, setelah Yesus diangkat itu akan datang nabi palsu. Nabi Itu yang itu bilang palsu, itu, yang nyusul rasul. itu adanya di perjanjian baru. Siapa yang Paulus. menyebut itu? Siapa yang bikin Paulus. itu? Paulus. Tak ada dalam Alkitab Paulus yang membuat itu, tak ada tertulis. Kau Artinya ngarang nabi aja kau ini. memang Kau tidak ngomong tertulis. ngarang kau. Memang tidak tertulis, tapi yang Kenapa dimaksud kau dengan bilang nabi ada Paulus? Kau yang kan dimaksud mengarang. memang tidak tertulis, tapi lalu Pak, dibilang yang dimaksud begini, dengan nabi palsu orang-orang itu sekarang ini adalah bilang kau Paulus. training. Dia yang mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul, bukan diangkat Tuhan, Jadi bukan anak-anak sekarang diangkat ini oleh bilang orang kau lain. training. Paulus sendiri yang menunjuk dirinya sebagai rasul. Salah. Gila itu, Makanya gila kau bacalah namanya, itu kan? kitab Paulus, makanya kau pintar nanti. Jadi kau tahu kan begitu. Saya pun masih mendengar sudah tahu kan. Makanya dibilang umat Kristen sekarang adalah umat yang sesat. Siapa yang menyesatkan? Ya Paulus. Kenapa bisa jadi Tak sesat? ada lah Karena dalam nabi itu kitab nabi itu umat sesat. Kristen itu sesat. Pak. Yang sesat itu orang yang menyesatkan atau seperti ya banyak yang menuduh Paulus dia begini tetapi tidak mengetahui kebenaran tentang Paulus. Paulus itu memang betul dulu ya orang jahat seperti itu, tapi dia bertobat dipakai Yesus sendiri, maka dia untuk mengabarkan kebenaran Injil kan. Makanya dia pun mati. Dia rela kalau mati Pak untuk Lengkong- apa? Kebenaran kan. Kalau Pak Lengkong bicara soal kebenaran, Bapak Lengkong saya tanya siapa yang menobatkan Yesus jadi Tuhan aja Bapak nggak bisa jawab. Dari mana Bapak mau ngotot tentang kebenaran? Aduh ngaco kau. Iya. Kebenaran itu ada di Alkitab lah, Pak. Bapak bacalah sendiri itu.
Iya, siapa yang Bapak kan mengangkat Yesus jadi Tuhan? sekarang baca. Siapa yang Coba angkatnya? Bapak Siapa yang baca begitu kan. coba dibuka dulu, dibuka di mana itu? Di mana itu? Di mana? Di ayat berapa? Di surat apa? Coba dulu. Aku mau tanya ke Bapak ini. Jangan Yang tanya berkuasa dulu. Aku bertanya belum dijawab sudah bertanya lagi. udah Gimana banyak ini? pertanyaan tadi, aku udah jawab. Begini, aku mau tanya sekarang. Yang Aku berkuasa, tanya, jawab yang ber- jawab dulu pertanyaanku. Yang Kuasa di dunia, yang mengangkat begini. Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Tahu. Jawab dulu itu. Biar enak Tak kita ada di ngobrol Alkitab mengangkat diskusinya. Yesus sebagai Tuhan. Nah, Jadi jadi kalau Bapak paling baca kong- itu benar itu Yesus itu paling kong Tuhan dan Iya. juru selamat umat manusia. Seperti Iya. tadi aku udah kasih ayatnya itu. Bapak Iya. bacalah keras-keras aku mendengar di sini Iya. di Yohanes 13 ayat 13 aku mau dengar sekarang. Aku nggak ada Bible, HP ku cuma satu, maaf aja, bukan nggak mau ya, aku nggak bisa buka. Yang tadi siapa Cuman yang aku baca? mau Terus tanya, kenapa bilang Bible? yang aku tanya, kalau memang sudah menyatakan Yesus itu Tuhan, kan berarti ada yang menuntun bahwa itu Yesus itu adalah Tuhan. Nah, yang menuntun itu siapa? Ya, makanya gitu aku bilang loh. bacalah yang siapa yang boleh baca Yohanes 13 ayat 13 tolonglah bacakan seperti itu. Ya bacalah, tolong baca. Aku nggak bisa buka. Aku cuma HP cuma satu nih. Bapaklah buka coba. Jadi ngantuk bicara sama kau ini. Ayolah. Ngapain pula ngantuk? Tuh, ada yang di bawah tuh tanya. Kau Paulus baca kapan? tolong. Yohanes 13 ini. Ada di bawah tuh. Paulus kapan Paulus ketemu Yesus? Iya, itu Bapak baca tuh. Ya, kenapa? 13 tuh, Yohanes 13 tuh. Kapan Kamu Paulus menyebut aku ketemu guru Yesus? dan Tuhan. Palengkong. Kalau tak salah aku baca itu, aku dengar juga dan baca itu di Damsik, dia mau ke Damsik itu. Ceritanya itu ada itu di Kisah Para Rasul kalau tak salah. Jadi dia ke Damsik mengejar pengikut Yesus Kristus. Mau membunuh pengikut Yesus kan begitu. Ya, Murid-murid ya. Yesus. Pak, sebenarnya Yesus lahir itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan sih, Pak? Dia datang Paling sebagai kok. manusia. Bukan sebagai Kan Tuhan. firman menjadi manusia kan? Kalau kau baca Iya. itu ayat, benar situ kan tulis. Yang Firman menjadi lahir, manusia. iya, yang lahir di rahimnya Maria itu Tuhan apa manusia? Itu manusia itu. Berarti Gabriel salah. Gabriel yang mana lagi? Telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, di Lukas. Iya betul itu. Yang lahir Juru Tuhan apa selamat manusia? manusia. Iya, yang lahir Ya, Tuhan apa manusia? Iya manusia. Tuhan dan juru selamat kan begitu kan? Enggak pernah lu. Gabriel itu enggak pernah ngomong telah lahir bagimu manusia juru, enggak pernah ada. Tapi Gabriel ngomong telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu tuh. Terdapat di mana? Terdapat di mana itu? Astagfirullahaladzim. Tolong Bentar, Pak, bacain ya. dulu kan begitu. Supaya jelas. Di Lukas ya, bentar gua buka Lukas dulu, Pak. Aduh. Oh iya. Aku tunggulah kau di sini. Gimana Sebelum sih, aku Bapak tidur nih? ya. Bentar, Kenapa tidur? Jangan tidur lah. Mabok. Aku dengar lah. Ya, jangan Sebentar tidur. Kalau aku tidur dengar. berarti abang sudah mabok kalau mau tidur. Kau pikir aku Di minum, dalam minum. Lukas 2 ayat Kau pikir 11, aku Pak. minum alkohol begitu. Pak Lekong. Ya. Lukas 2 ayat 11. Coba dibuka Alkitabnya Pak Lekong. Situ aja lah aku ngantuk ini mau buka. Ya udahlah. Lukas 2 ayat 11, Pak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Yang lahir itu manusia apa Tuhan? Iya, anak manusia itu. Di mana ada Gabriel? Sebentar, Pak. Iya, seperti yang tertulis itu aja ya. Kalau dia bilang katakan Ya, ya berarti- Tuhan, ya Tuhan dan manusia. Berarti yang lahir Tuhan kan, bukan manusia. Iya, Tuhan konteksnya huruf apa dulu kan begitu. Tuhan itu bukan Allah kan, Astagfirullah. begitu kan. Itu Tuhan, T-nya huruf gede, yang lain kecil.
Iya. telah lahir bagimu Pemilu Bapa hari itu, pemilu ini. yang besar itu, Ini ayatnya sendiri mengikuti diulang Allah tadi. atau bukan? Astagfirullahaladzim. Yesus kan Allah, Pak. Thomas ngomong, "Ya Tuanku dan Allahku." Kan Yesus Allah, Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Udah kalau pakai dan itu Tapi berarti bukan dua. Bapa kan? Apa? Berarti dua zat tuh. Tapi kan bukan Bapa kan? Bukan. Iya. Berarti lebih besar mana? Yesus yang adalah Allah dengan Allah yang Bapa. Bapa lah. Berarti Yesus ada kan berapa? firman. Yesus Berarti itu ada berapa? firman. Firman yang keluar dari Allah itu Gue sendiri. percaya, Pak. Yesus itu firman pada mulanya. Aku percaya. Berarti kalau Allah Bapa lebih besar dari Yesus, ada berapa Allah di situ? Enggak, satu aja. Bapa yang Siapa? besar. Siapa Allahnya? Itu Allahnya kan siapa? Yesus. Jadi anaknya itu kan disebut anak Allah kan disebut anak Allah ya. Pak Legong, saya ulangi, Pak. Bapa itu kan Allah. Yesus Allah bukan? Allah kan Yesus. Bapa Allah, Yesus Allah kan gitu. Tapi Bapa kan bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus lebih kecil. Ada manusianya. Ya, Dia kan berarti ada lebih besar mana? manusia. Lebih besar Ya, mana? Bapa kan begitu. Berarti ada yang berbeda. Apa yang berbeda di situ? Karena Bapa lebih besar daripada Yesus, kan bedanya di situ. Lebih tinggi kan? Yang berkuasa itu ya Bapa. Berarti kan ada macam kayak hierarki. Kalau gue Yesus ngomong itu hierarki, kan- nggak ngerti dia ya. Yesus kan Berarti firman-Nya. yang lebih tinggi, iya, yang lebih tinggi kan Bapa. Mana yang lebih tinggi? Pertanyaan kan gini, misal Pak Lekong, mana yang lebih tinggi antara Bapa dengan Yesus? Itu tak lebih tinggi. Itu kan mereka satu hakikat itu keluar dari Allah itu sendiri. Jadi Tadi dia ngomong aja lebih- kan firman-Nya kan begitu. Tadi ngomongnya lebih tinggi Bapa. Yang lahir Ya, itu Tuhan, makanya yang kan dia lahir itu kembali saya kembali lagi ke Lukas 2 ayat 11. Yang lahir di situ Bapa atau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti bukan Bapa yang lahir ya. Bukan. Nah, berarti kalau yang lahir bukan Bapa, apakah Bapa dengan Tuhan Yesus itu berbeda? Iyalah, yang Yesus itu Berbeda, firman kan? yang keluar. Iya, berbeda kan? Tapi mereka satu hakikat gitu. Ibu ngerti Pak, Bapa itu bukan Yesus, namun substansi dari Bapa itu Allah. Yesus bukan Masih Bapa, betul namun ada. Yesus itu substansinya Allah, hakikatnya Allah kan gitu. Bener kan? Firman-Nya kan keluar itu. Astagfirullah. Iya, itu firman yang keluar dari Saya Allah itu udah sendiri, paham Pak, saya udah paham kalau Yesus itu firman Allah, saya paham. Yang saya maksudkan, jika Yesus itu bukan Bapa, namun hakikat aduh, ini Iya. orang. Ya, kalau jika Bapa itu bukan Yesus, namun hakikat dari Yesus itu adalah Allah, berarti ada berapa Allah di situ? Maksudnya seperti apa? Aku kurang ngerti nih. Bapa itu kan Allah Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sementara dalam iman Kristen, Yesus itu adalah Allah Putra, juru selamat. Makanya Gabriel ngomong, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Kan gitu. Oh iya, betul. Nah, Udah betul. apakah Allah Bapa itu sama dengan Tuhan Yesus? Sama enggak? Beda lah. Nah, kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu beda, ada berapa di situ? Ada berapa pribadi? Itu bukan pribadi, itu firman yang keluar dari Bapa itu yang jadi Yesus. Kau Lah iya, diputar-putar. Pak. Firman itu kan pribadi. Bapak Itulah Trinitas yang enggak jadi sih? Yesus itu, jadi Yesus, Enggak, sebentar. jadi manusia itu. Bapak Trinitas enggak, Bapak? Trinitas Iya. kan? Nah, Trinitas. di dalam Trinitas kan ada istilah pribadi. Kan gitu, Pak. Ya. Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas yang dikenal sebagai Allah Putra, kan gitu. Apakah Allah Bapa itu sama dengan Allah Putra? Berbeda.
Berarti kan Allah Bapa bukan Allah Putra. Kalau Allah Bapa bukan Allah Putra, ada berapa Allah? 3. Enggak, satu Allah yang berkuasa. Trinitas Tak itu ada 3. Kalau Allah Yang Bapa dimaksud itu itu gini, Pak Lekong, yang dimaksud sebentar. itu Pak, Bapa, gini, Pak. Anak dan Roh Kudus. Roh dan anak itulah firman yang anak, yang Bapa Allah, anak dan Roh Kudus. Kau samakan Allah ini tuh nggak disebut Allah ini Saya ini. nggak sama, Pak. Saya nggak bilang sama loh. Kau putar-putar kan situ mau jebak Enggak, aku kan yang- begitu. Kau ini yang bukan jebak mencari Pak kebenaran, tapi kau mau menjebak aku kan begitu. Supaya saya Astagfirullah. ditertawa. Enggak. Allah Itulah pikiran Bapa. kau yang aku tangkap. Pak, sebentar, Kau Pak. pikir aku anak kecil. Tak Pak, usah lang sebentar. tak berdebat seperti ini, tak sehat seperti ini. Kau itu bikin Selamat Pak malam Lekong. Kristen seperti ini. original. Ngapain kau ini? Selamat malam. Pak Lekong. Yang pintar kan begitu kan? Enggak, Pak Lekong. Dalam paham Trinitas kan ada Kau 3 bicara pribadi. aja sama nih. Sama siapa? Kristen original ini kau bicara sama dia. Aku mau Ya. dengar dulu. Oh, ini Kristen Aku dengar dulu Kristen kau bicara sejati ini. Nah, ya saya bicara sama Kristen sejati ya. Sama dia. Dia mungkin lebih mantap dari aku. Ya, Pak Centang Biru. Salam Pak Centang Biru. Malam. Teneng, lama nggak berjumpa. Pak Centang Biru, Iya, baru Trinitas centang itu. hijau. Oh ya, Kau saya berdua lah ganti. tanya tentang itu. Berbicaralah kau dua begitu. Mm-mm. Tentang itu, tentang apa tadi kau tanya tentang itu mah aku tuh. Trinitas. Ya, kau tanya kepada ini di Kristen original ya. Iya. Sepertinya Pak, dia Pak. tahu. Iya, Pak, Kau jangan Pak. aku dengar pula. Kalau aku salah, aku Ya, pun Pak masih belajar. Kristen. Pak Kristen original. Trinitas itu Tuhannya ada berapa? Ini saya nanya loh. 3. Pak Kristen. No, 3. gue bilang juga apa? 3 no. Coba Pak Lengkong debat no sama Kristen original. Tuh kan? Terus Gue gimana? bilang. Coba bantah lah Pak Lengkong. Masa Tuhan Pak Lengkong dibilang 3? 1. Oh ya, Tuhan 3 lah. 3 dari mana 3? Itu dia 3 itu bisa berubah 3 itu. Itu Yang mana? Kristen original. Itu Ya Bapak bantah lah Pak. Masa Tuhannya Bapak dibilang 3? kau bantah lah, kau dengar lah sama dia. Aku dengar dari tadi sih dia kan pusing tuh. Kau tanya aku putar balik di situ aja. Kau mau mencemak aku. Lanjut, Kau Pak Rashid. tanya aku kan begitu. Bagaimana Lanjut, kita Pak. Silakan Kristen original. Silakan Kristen original langsung bicara dengan Pak Lengkong, silakan. Ya jangan pusing lah, Bang. Seperti aku ini, Kristen original. Aku bisa berubah jadi 3. Membelah diri jadi 3, Bang. Ya, cobalah kau lihat kau menjadi 3. Sekarang kau open lu punya merah itu kamera itu. Saya mau lihat kau jadi 3. Gambar aku lah itu yang jadi 3. Kau kan berbohong kalau seperti itu. Kau bilang kau mau jadi 3. Maka aku mau lihat kau kalau bisa jadi 3. Bohong dia Pak Lekong. Hajarlah Pak Lekong dia. Nah, begitu. Tak bolehlah bicara bohong di sini. Kita belajar di sini. Biar sama-sama kan begitu. Iya, tapi Tapi jangan kau putar-putar balik seperti tadi. Kau mau mencelakan otakku putar-putar seperti itu. Kau Memang pikir aku dia- narko. memang dia itu suka menjebak, Pak Lengkong. Itu memang anak ini memang, waduh, terjebak dia. Kita serang dia Iya. saja, Pak. Kita Pikir serang dia. Masa aku Tuhan? ditantang. Pak Dia Lekong. tanya seperti itu. Kita tidak belajar begitu, susah itu kan Masa begitu. Tuhan umat Kristen dibilang 3? Aduh. Kasih Iya. paham dia. Itu kan paham dia menjebak Pak Lengkong, susah. Dia putar-putar aku dari tadi gitu. Betul itu. Kita serang saja dia. Itu pertanyaan anak TK itu, Pak Lengkong. Ya begitulah. Seperti aku bilang tadi, aku belajar di sini. Iya. Iya ya. Mama Pak Lekong, maaf lah. Kita kan bercanda.
Ya. Entah salah lah, aku juga minta maaf juga. Udah salah kan Iya, begitu. iya. Iya, tapi dibilangnya tuannya 3 Pak Lekong. Ya tak tahu lah aku kalau begitu. Maksud aku itu loh foto profil ketiga. Dia salah dengar Pak Lekong. Dia salah dengar itu dia. Aduh. Ini parah ini. Ini parah ini. Nah ya begitulah kalau kita putar-putar di situ aja. Kita kan mencari kebenaran. Janganlah menjebak seperti itu. Kok dibilang menjebak? Kau sepertinya mau Tak ada. menjebak kita begitu. Tidaklah Pak Lekong. Tak ada yang menjebak. Iya seperti itu kan mau menjebakku. Kau tanya begini, terus kau tanya lagi. Tuh 1, 2, bapak. Alah, tuh pusing lah palaku kalau begitu. Kau masih belajar. Aduh. Ya kan ini sekarang kan ini sama-sama Kristen ini Pak Lengkong, enak kan? Iya kan mungkin aku Kristen yang baru belajar kan begitu. Iya. Janganlah kau putar dia. Ini siapa? Bang Umar. Tuh kau tanyalah kepadanya. Mungkin si apa ini yang bisa jadi 3 ini bisa menjawab kan begitu. Iya. Ku jawab. Coba kau tanya Bang Coba. Umar. Jawab. Coba Pak Pendeta Kristen original kasih paham itu bisa masa Tuhan Pak Lekong dibilang 3? Iya, 3 tapi 1 tapi 3. Wah, macam mana? Ya, Ya bisa. pusing lah kan? Pusing lah kan gitu. 3 Iya, dia- 1 3. Campak pula itu. Biar ku bikin dia pusing juga Pak Lekong. Dia Iya, iya. bikin dia pusing. Kau kerjanya hanya mencari seperti itu ya. Cari-cari 1 2 3 4 5 begitu. Terusin Pak Rashid. Jangan sampai otak kita sampai nggak mampu seperti itu. Kita berbuat baik itu udah betul itu berbuat baik, berbuat kebaikan aja. Kalau tak mampu kita ya tak diam aja kan begitu. Iya, aku tidak putar-putar Pak Lekong. Coba aku tanya Pak Lekong. Yesus itu Bapak bukan? Kau mau tanya apa aku? Kau Kristen mau tanya aku? Kau tanyalah kepada saudara-saudara ini. Kau tobatkan mereka supaya mereka percaya Yesus itu Tuhan diutus selamat umat manusia kan begitu. Iya, Masa mereka kau tanya aku? Kita kan Kristen. Dia mereka dua tidak di percaya. kau tanya aku. Campak tidak pula percaya. begini. mereka tidak mau percaya sudah. Masuk neraka lah yang tidak percaya. Kan Lekong begitu. Ya tak tahulah aku. Neraka itu urusan Tuhan lah itu. Kan aku. Aku kan bukan Tuhan. Utusan kan? Aku utusan. Apakah yang mengutus itu lebih kecil dari yang diutus? Kau tanyalah kepada Kristen original ini ya. Silakan jawablah kau. Iya. Ntar Aku kau jawab. jadi tomat. Aku jawab. Yang Ya, mengutus, silakan jawab. yang mengutus dan yang diutus bisa putar-putar. Aku dengar aja kau jawab lah. Dari tadi aku berbicara terus. Tanya terus, putar balik sana, putar ke sini. Tadi Kau Pak tolong Rashid aja. itu bilang gini Pak Lekong. Pak Rashid itu kan bilang gini tadi. Kalau Yesus diutus berarti ada yang mengutus. Nah, antara yang mengutus dan yang diutus itu lebih besar mana? Apakah yang mengutus atau yang diutus? Yang mengutus lah kalau begitu kan. Iya. Berarti ada berapa? Ya Allah sama firman itu kan Yesus kan itu. Ada berapa? Jadi 2 kan. Ya Bapak sama udah, Tuhannya 2. Kan 2 Tuhannya. Oh, bukan begitu. Itu satu hakikat itu. Satu hakikat itu Pak Lekong. Jangan mau dijebak. Nah, Dia gitulah. dijebak Pak Lekong. Hati-hati. Pikiran-pikiran tak baik begitu. Mau menjebak aku dari tadi begitu dia. Ya kaulah yang paham, kau pahamilah begitu kan. Iya. Bukan 2. Satu hakikat itu. Ya kau pahamilah, aku tak mengerti, kaulah yang lebih memahaminya, kaulah yang bilang sama mereka itu. Aduh.
Ini parah ini, parah ini. Lah, Pak Lekong, kalau Pak Lekong ini Pak Lekong kan percaya sesuai iman Pak Lekong bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah Juru Selamat. Itu kalau ke surga, Pak Lekong mau ketemu siapa? hati-hati Ya. dia jebak Pak Lekong. Jawab hati-hati, jawab kita saja. Ketemu lah yang mirip Siapa? Tuhan lah kita sebab kan. Siapa? Ketemu Ya. Bapak, ketemu Yesus atau ketemu Roh Kudus? Ya semua mungkin. Semuanya ada berapa? Enggak berarti. Ya 3 kan. Aduh, Tuhan tiga. Bapak ini dia. Kau dengar dulu. Ya, siap. Aduh, Maaf. Ya, maaf lah Pak Lekong. Maaf, kita kan belajar di sini. Siap. Lanjut Pak Lekong. Ini loh. Hmm. Bapak, anak, Roh Kudus kan begitu. Ya. Ya udah. Biar kujelaskan dia Pak Lekong. Ketemu Ya udah kau Anak, jelaskan. dan Roh Tadi Kudus. kau diam saja di sini. Malah kau tanya kepadaku. Aku udah pusing, kau bikin aku pusing. Gimana kau ini? Bukannya bela aku, kau malah bertanya padaku. Aduh, Bukan aku bilang membantu Pak Lekong. kau ketawain aku dari tadi. Bukannya kau bantu aku jawab. Aku terkenal mereka karena mereka seperti anak TKI di Bang Umar ini. Makanya kau ajarin kalau kau seperti guru kan begitu. Jangan kau ketawa di situ. Kau berdosa nanti. Malah dikomporin Pak Lekong sama Pak Kristen ini. Iya, kau berdosa kau nanti. Kau tidak membangun yang benar kau. Ketemu Bapak, Anak, dan Roh Kudus seperti tubuh, jiwa, dan roh. Begitu Pak Lekong. Iya, seperti itu yang aku tahu juga. Siapa? Tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Ketemu tubuh, ketemu jiwa, apa ketemu roh? Ya, Dalam satu kesatuan itulah. Kau tidak mengerti Bang Umar. Ilmu nggak sampai. Yang tubuh Ya, begitu siapa? mungkin, ya. Yang roh siapa? Ya tuh ditanya Pak Yadin Pak Lekong. Yang tubuh siapa, yang roh siapa? Terus apa lagi? Jiwa siapa kan gitu. Bapak yang kau dengar lah tadi itu anak tuh di skripto nih. Dia udah sih bilang kan begitu. Kita tubuh Right. ini, tubuh punya roh, punya jiwa kan begitu mungkin. Mm-mm. Iya begitulah. Kita Kan kita lagi bahas Tuhan Pak. seperti itu kita ketemu kan. Aku lebih stres lagi. Nah, kan masuk lorong. Jadi dia utuh kan begitu. Hmm. Mungkin seperti itu ya. Yang saya dapat seperti itu sih. Karena apa? Karena itu kan seperti yang aku bilang tadi. Itu dia berfirman, firman yang keluar dari mulut itu yang jadi manusia kan begitu. Yang Bukan kembali Tuhan. lagi, Bukan Tuhan. kembali lagi kan. Iya, Di yang surga, kan? iya bukan Tuhan tapi Yang pas waktu menjadi di anak manusia itu Yesus Kristus kan. Iya itu Tuhan bukan lah yang Pak. lahir kan Tuhan kan. Orang yang lahir Oh, iya. Tuhan Pak. Tuhan Yesus kan, dibilang Tuhan Yesus. Iya, yang berarti yang lahir kan Tuhan. Katakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hmm. Tuhan Pak yang lahir ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Ucok. Ini Parah ini. lanjut. Kau ketawa aja kau di situ semua, tak masalah lah aku. Mm-mm. Bang, janganlah pakai- berbicara yang benar ini. Jangan Kau pakai benarkan logat saja, seperti jangan itu, kau Bang. jangan kau Bang Palin itu ketawain orang aku Batak dari loh. tadi. Kau ketawain aku dari tadi, kau ngeremehin Bang aku begitu. Cilengkong. Tak boleh lah kak, begitu tak sopan Janganlah begitu. mengejek. Ini rasis juga nih Bang Cilengkong ini, Bah. Jangan begitu, Bah. Agak Dari rileks, tadi aku rileks. ditertawain gimana itu? Iya, makanya agak rileks sarapnya dibuat, agak dirilekkan dulu, tarik napas pelan, lepas. Begitu Begitu. aku tadi diputar-putar kan pertanyaan seperti itu melulu. Aku diputar-putar ke sana kemari. Kau pikir tak pusing kau. Ya udah Pak Lengkong, aku turun lah biar agak sedikit turun juga pusingnya. Aku turun lah ya. Jangan, Lanjut, jangan turun.
Tak Biar- masalah. biar- Kalau Kayak gini, Dinkas bicara terus. tapi jangan remeh-remeh kan orang seperti aku kan begini belajar. Aku Kalau udah bilang Cilengkong tadi. ini jangan tinggi-tinggi kali, level 3 udah cukup. biar nggak pusing, biar nggak terlalu pusing Pak Lengkongnya. Iya, Biar mungkin aku pun Iya, level iya. 1 kan begitu. Mungkin malah bisa bantu Pak Lengkong loh. Aku tak dengar suara kau. Kecil sekali. Kata Pak Kristen, Pak Pendeta Kristen bilang Tuhannya 3. Nah, gimana Tuhannya Pak Lengkong yang 1 dibilang 3 sama tuh orang Kristen original? Sabar dulu, itu belum selesai penjelasan. Oh ya 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 ya. Dia jelas kenal. 3, tapi satu kesatuan. Mm-mm. Ya bersatu. 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 Bersatu ada berapa di situ bersatu? Kalau bersatu satu lah. Bersatu. Makan gorengan 3 bayar 1 ini. Jangan gorengan. Kok kau sampai digoreng kan? Kita berbicara Tuhan nih kau Pak. bilang gorengan. Kalau gini, kalau kata bersatu itu kan berangkat dari kumpulan kan gitu. Contoh, satu ikat sapu lidi itu terdiri dari beberapa lidi kan gitu. Akhirnya bersatu kan gitu. Bener nggak Pak Lengkong? Betul, betul. Ya, mungkin seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Di dalam yang bersatu itu ada berapa? Ada 3 pribadi. 3 pribadi Ya, yang ya, bersatu. itu. Iya, Itu masalahnya dia. kalau nggak bersatu itu bercerai nanti runtuh. Ya begitu mungkin. Iya. Kalau dia sampai bercerai Pak Lengkong, ini pasti runtuh. Makanya harus bersatu. Harus biar satu. Ya Mm-mm. udahlah. Berarti ada berapa berarti kalau bersatu? Ya satu. Gimana caranya bersatu, Bang?